Oke semua, ini adalah video pertama. Semoga kita dipertemukan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa pokok masalah yang seperti yang sudah saya sampaikan dalam materi pada pertemuan pertama. Yaitu materi pertama yang akan kita bahas adalah tentang konsep bangun data. Nah, cuman sebelum kita masuk ke materi ini, ada baiknya kita memberikan uh, beberapa makna atau beberapa gambaran umum kenapa atau pentingnya kenapa harus belajar matematika. Nah, ini bisa disampaikan kepada seluruh elemen yang belajar matematika, baik itu mulai dari anak SD, anak SMA, bahkan untuk calon gurunya sendiri. Nah, untuk belajar matematika sendiri itu, saya di sini sudah merangkum setidaknya ada 7 alasan utama kenapa orang harus belajar matematika. Untuk yang pertama, matematik itu sifatnya deduktif atau matematik itu dari proses penarikan kesimpulannya atau dari kesimpulannya sendiri itu berlaku untuk umum atau berlaku dalam semua jenis kondisi. Jadi memang di sana ada beberapa batasan-batasan tertentu, tapi memang itu sudah jelas ada kondisi tertentu dan memang kalau memang ada kondisi tertentu di sana sudah ada batasannya. Setidaknya dalam matematik itu, dalam deduktif itu dari sifat umum kemudian ke khusus. Oke, yang berikutnya adalah logis. Nah, logis dalam artian di sini, matematik itu sifatnya sesuai dengan akal sehat manusia atau sesuai dengan nalar. Makanya itulah kenapa kemudian kita diberikan beberapa problem-problem dalam matematik, diminta memecahkan masalah. Itu juga salah satu langkah bagaimana untuk meningkatkan daya atau kemampuan berpikir logis, kemampuan penalaran dari setiap orang yang belajar matematik itu sendiri. Nah, terus berikutnya di sini ada formal, seperti yang bisa Anda lihat di sini, sesuai dengan aturan. Nah, ingat matematika itu pada dasarnya adalah ilmu kesepakatan pada awalnya ya, sesuai dengan aturan-aturan yang disepakati secara internasional, jadi disepakati oleh seluruh umat manusia yang ada di bumi. Oke, berikutnya adalah aksiomatik. Nah, sifat aksiomatik ini, aksioma itu sendiri, kita belajar dari aksioma sendiri, aksioma itu sesuatu kebenaran yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Kenapa? Karena sudah disepakati oleh aturan-aturan atau sudah disepakati secara internasional. Contoh misalkan apa itu aksioma? Contoh misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini juga tidak perlu, ini juga menjadi aksioma yang memang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, oke, yang berikutnya adalah simbolik. Nah, simbolik matematika itu mengajarkan kepada kita bagaimana menyederhanakan sebuah permasalahan ke dalam bentuk simbol-simbol yang mana sehingga kemudian bisa dibuatkan sebuah rumusan-rumusan dalam proses penyelesaian masalah. Nah, biasanya di sini kita akan sering mengenal simbol-simbol matematik yang mungkin uh, bagi teman-teman semua sudah banyak mengenal, tapi bagi anak yang SD atau anak yang di bawah itu masih aneh terhadap simbol-simbol tersebut. Makanya kemudian ketika kita mengajar anak untuk level SD, kita harus mulai dari hal-hal konkret dulu, yang nyata-nyata dulu. Ya. Nah, nanti sambil berjalan kita mulai memperkenalkan simbol-simbol tertentu yang melambangkan sesuatu hal yang memang sifatnya abstrak. Oke, yang berikutnya adalah hierarkis dan sistematis. Nah, ini dalam belajar matematik, kita juga diajarkan tentang bagaimana belajar yang sistematis, bagaimana yang belajar tentang yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan sistematika yang memang sudah ditetapkan, atau sesuai dengan prosedur. Artinya memang dalam belajar matematik itu kita diajarkan tentang menyusun sebuah pemikiran yang terstruktur. Nah, ini kita bisa mengambil hierarkis dan sistematis ini terstruktur, pangkal dan ujungnya itu jelas. Nah, sedangkan yang terakhir itu tadi abstrak. Nah, abstrak ini mungkin bahasanya adalah sesuatu yang tak nyata. Contoh misalkan ketika mungkin dalam tingkat tinggi kita akan belajar tentang masalah-masalah yang sifatnya abstrak seperti belajar tentang turunan, belajar tentang integral dan materi SD juga banyak yang sifatnya abstrak nanti ketika kita sudah masuk ke bab desimal, bab pecahan dan seterusnya. Nah, jadi untuk sebelum masuk ke hal-hal abstrak ini, kita mulai dulu dari hal-hal yang memang konkret dulu. Contoh misalkan ketika kita mengajarkan kepada anak itu tentang hitungan, mereka masih mungkin belum mengenal 1, 2, 3 itu seperti apa. Nah, kita bisa mencontohkan dengan benda-benda tertentu, misalkan pakai
apa namanya, bahan-bahan praktek atau alat-alat praktek yang memang disediakan oleh guru maupun oleh anaknya sendiri. Contoh misalkan menggunakan sapu lidi atau misalkan dengan alat-alat hitung yang memang sifatnya itu tradisional. Nah, mereka mungkin contoh misalkan ketika Anda mengajarkan 3 kali 3, maka mereka akan pasti bingung. Tapi ketika misalkan kalau kita lambangkan dengan jumlah bebek atau jumlah batu, jumlah jajan, jumlah yang lain-lainnya, mereka akan lebih merasa bahwa oh ternyata ini loh nyatanya. Jadi mereka akan lebih gampang menghitung sesuatu yang nyata. Contoh ketika menghitung 1, 2, 3 berapa jumlahnya. Nah, kalau mereka menggunakan tangan, yang bisa dia sentuh, bisa dia lihat sendiri, itu akan gampang mereka menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan langsung menggunakan angka-angka baik dari papan tulis ataupun mungkin menggunakan slide, mereka untuk anak-anak usia dini mereka pasti akan kesulitan. Jadi intinya dalam belajar matematik ini kita sesuaikan dengan kondisi siswa. Apakah siswanya sudah bisa masuk ke abstrak ataukah siswanya itu masih dalam tahap belum bisa masuk ke abstrak, yaitu masih konkret di isi kepalanya. Nah, ini juga dalam teori pembelajaran ada bagiannya ya. Jadi bisa dipelajari mungkin di matematika tingkat 1 sudah dijelaskan. Oke, ini mungkin pengantar untuk pentingnya kenapa harus belajar matematika. Nah, tadi sekarang kita sudah masuk ke poin utama dari pembelajaran. Pengantarnya ini juga masih pengantarnya ya, kita masih bahas belum masuk ke bangun datar. Nah, intinya bangun datar itu pasti terdiri dari garis, terdiri dari titik dulu ya, terdiri dari titik, garis, dan kemudian ada sudutnya. Nah, oke, yang pertama, untuk definisi garis sendiri sudah bisa dilihat di modul pembelajaran. Sudah ada, nah saya akan membahas tentang beberapa hal yang penting dalam sebuah garis. Contoh misalkan ini adalah contoh dari garis yang sejajar. Nah, artinya garis yang sejajar itu tidak harus pas di sini, ujungnya yang di sini dengan ujungnya di sini tidak harus persis sama. Biasanya ini agak condong ke kiri atau ini mungkin condong juga ke kanan, jadi tidak pas sebelah sini. Nah, intinya garis yang sejajar itu adalah ditarik sejauh apapun, kedua garis tersebut tidak akan pernah terjadi perpotongan. Nah, ini adalah salah satu contoh garis yang sejajar. Tapi ingat, tidak harus mesti sejajar seperti ini. Bisa saja ada yang bergeser sebelah kiri yang jelas, kalau ditarik sejauh apapun tidak akan pernah berpotongan. Itu namanya garis sejajar. Nah, sedangkan garis berpotongan, nah, di sini. Nah, di sini. Ini adalah contoh garis berpotongan. Di mana titik potongnya? Di sini ada di titik Z. Ini juga apa? Nah, ini garis bersilangan. Nah, bersilangan ini sebenarnya kalau ditarik terus, maka ini juga akan menjadi garis yang berpotongan. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa garis berpotongan dengan garis bersilangan itu sama. Nah, cuma di sini dipisahkan antara garis berpotongan dengan garis bersilangan, yaitu garis berpotongan itu adalah yang sudah berpotongan, sedangkan garis yang bersilangan itu yang bentuknya seperti ini. Jadi kalau dilanjutkan ditarik ujung ke ujungnya, maka suatu saat akan pasti berpotongan garis tersebut. Jadi ini kalau ditarik terus, maka akan terjadi perpotongan di sekitar titik ini. Nah, inilah yang dikatakan sebuah garis yang bersilangan. Oke, berikutnya lalu kemudian kita masuk ke sudut. Nah, sudut ini, titik B ini bisa dinyatakan sebagai titik sudut. Jadi pas di ujungnya itu, di pojoknya itu, kita bisa melambangkan dengan apapun, mau dengan ABC, mau dengan benda-benda, mau dengan semua lain juga boleh. Jadi ini dikatakan sebagai titik sudut. Nah, sedangkan titik A, titik B ini juga titik dari kaki sudutnya. Nah, cuman ini tidak bisa disebut sendiri karena AB ini. Nah, ini harus dibuatkan berpasangan, yaitu misalkan kaki sudut yaitu BA dan BC, yaitu BA dan BC. Boleh dibalik nggak Pak? Misalkan AB dan CB, boleh, terserah. Mau membaca dari manapun, mau BA mau AB itu sama saja. Kecuali untuk menyebutkan titik sudut, tidak boleh menyebut, oh titik sudutnya A, nggak boleh. Karena titik sudutnya itu terjadi di titik B. Nah, ini untuk sudut. Nah, sedangkan untuk beberapa jenis-jenis sudut yang akan saya bahas di sini, ada beberapa jenis sudut yang memang penting, yang sangat sering keluar di dalam materi, yaitu yang pertama sudut lancip. Nah, di sini sudut lancip itu adalah sudut yang lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Nah, artinya dari definisi ini, sudut itu tidak boleh 0. Artinya kalau ujung sini menghimpit ke sini, menghimpit, berarti
berarti itu terjadi 0 sudutnya, maka itu bukan menjadi sudut lancip. Jadi sudut lancip itu adalah sudut yang lebih dari 0 derajat. Lebihnya berapa? Terserah mau 0,0000 derajat, 0,01 misalkan. Nah, itu juga menjadi sudut lancip karena itu artinya tidak berhimpitan total. Artinya masih membentuk sebuah sudut. Meskipun memang tidak terlihat secara kasat mata, tapi dengan alat-alat yang tingkat apa namanya bisa melihat sesuatu yang sangat kecil, itu tidak akan berhimpitan. Jadi terlihat bahwa garis ini dan ini tidak akan berhimpitan. Jadi artinya garis ini dan garis ini tidak boleh berhimpitan. Ya, jadi artinya harus lebih dari 0 derajat dan harus kurang dari 90 derajat. Kurang berapa? Terserah 0,0001 derajat juga nggak apa-apa. Yang penting jangan persis 90 derajat. Kalau 90 derajat itu akan menjadi sudut siku-siku. Ada namanya. Jadi artinya sudut lancip itu adalah yang kurang dari 0 derajat dan yang lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Berikutnya sudut lurus. Nah, sudut lurus itu totalnya adalah ya ini kan kalau setengahnya ini 90. Kalau dituliskan di sini, berarti kalau kesiniin berarti itu jadi 90 sama dengan 180. Nah, ini yang dibilang bahwa ini adalah sudut lurus. Boleh nggak kurang? Tidak boleh. Jadi sudut lurus itu harus tepat atau persis 180 derajat. Oke, kita masuk ke sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, artinya lebih dari 90 derajat ini, kalau misalkan di sini, dan kurang dari 180 derajat. Boleh ke sini, tarik garisnya, boleh juga ke sini. Yang penting jangan lurus dan jangan tegak lurus. Itu saja. Yang penting jangan tegak lurus dan jangan lurus. Tapi tidak boleh juga lancip ya. Artinya harus lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Oke, di sini nih ini adalah sudut lancip, ini sudut tumpul, ini sudut siku-siku. Ini sudut refleksinya, ini sudut refleksinya, ini sudut refleksinya. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Untuk permasalahan-permasalahan terkait tentang apa yang saya bahas kali ini, nanti bisa berdiskusi melalui chat di YouTube atau melalui chat pada sistem pembelajaran online kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera buat semuanya, jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.